Tarikannya yang mana? Satu dua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain.
Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Bapak hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pegadaian, Bapak Ibu Guru, guru-guru Bapak SMP Negeri 1 Pegadaian, staf tata usaha, dan rekan-rekan para penjaga Sekolah SMP Negeri 1 Pegadaian yang saya hormati pula. Alhamdulillah, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa bertemu, kita bisa berkumpul dalam acara program P5 tentang nama Bapak Sudirman Jenderal, biasa dipanggil Pak Iman ya. Bapak SD di Gambarsari 2, SMP-nya di sini, SMP 1 Pegadaian, melanjutkan ke SMA 3 Subang. Kemudian Bapak sekolah di perguruan tinggi UPI Bandung, jurusan Sipik Hukum atau sekarang biasa disebut PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Bapak alumni SMP 1 Pegadaian. Nah, oleh karena itu tadi Bapak berkaca-kaca sedih datang ke sini. Banyak orang tua Bapak, Bapak Ibu guru Bapak yang sudah meninggal dunia. Semoga beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin sebelum menjelaskan tentang sisingan ini, mohon izin kita hening sejenak untuk mengirimkan doa bagi Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Pegadaian yang sudah meninggalkan kita semuanya. Mohon izin ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khususun ya ahlul kubur, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Pegadaian, mugi-mugi dihapunten dosana, ditampi iman Islamna, dicangkeun pakuburanana maghfirah tunggu khotimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga sekali lagi kita doakan orang tua kita semua, Bapak Ibu guru SMP Negeri 1 Pegadaian yang sudah tiada, ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, udah siap mencatatnya? Sisingan adalah kesenian ciri khas Kabupaten Subang. Kesenian ciri khas Kabupaten Subang yaitu sisingan. Ada unsur-unsur atau nilai-nilai yang terkandung dalam kesenian sisingan. Yang pertama itu ada nilai religi ya. Ini sesuai dengan nilai-nilai tentang P5, proyek pelajar Pancasila. Salah satunya nilai religi. Pak, dari manakah nilai religi tersebut di sisingan? Jadi ketika kita akan tampil baik di pentas hajatan, di serah terima jabatan, di peresmian gedung dan sebagainya, kita selalu berdoa ya. Itu wajib. Dan perlu diketahui juga, selain berdoa, di dalam unsur lagunya itu ada lagu kidung. Nah, lagu kidung ini menyebut tentang sifat-sifat atau asmaul husna Allah ya. Lagunya lagu kidung.
lagu kidung gitu. Jadi ada nilai religi di lagu sisingan, yaitu lagu kidung. Bismillah ngawitan manggung, jadi seperti baitnya atau kata-katanya seperti kembang gadung. Bismillah kalaya nyebat asma Allah gitu ya. Jadi di seni sisingan ini sama halnya dengan seni-seni Sunda yang lain, tidak langsung seperti maaf ya dangdutan langsung yo saudara-saudara baiklah yang pertama ada oplosan. Tidak seperti itu. Jadi ada lagu wajib, yaitu tentang nilai religi, ada kidung, ada kembang gadung. Kemudian yang kedua nilai tadi nilai religi, nilai nasionalis. Nasionalis di sini artinya sisingan ini berkaitan erat dengan cinta tanah air, karena ketika itu masyarakat atau rakyat Subang menciptakan sisingan itu ketika kita sedang dijajah oleh Inggris dan Belanda ya, itu. Jadi dalam sisingan ini kita ada nilai cinta tanah air, yaitu terutama di bidang budaya. Kemudian yang ketiga ada nilai filosofis. Nah, Bapak akan jelaskan. Kalian bisa lihat ke singa ini, objek singa. Singa ini diibaratkan sebagai penjajah ketika itu Inggris dan Belanda. Kemudian 4 orang nanti ya, ada berarti kalau sepasang ada 8. Kalau sekarang Bapak siapkan 16 pengusung. Nah, para pengusung inilah sebagai rakyat Subang yang sedang dijajah, yang sedang disiksa. Jadi singa sebagai penjajah ketika itu Inggris dan Belanda, kemudian para pengusungnya ini rakyat Subang yang sedang dijajah. Pak, awas itu nggak gubrak ya. Anak kecil yang menaiki sisingan. Nah, ini bentuk perlawanan. Orang Subang melawan dengan senjata tidak mampu, melawan dengan fisik tidak mampu, akhirnya diledek. Ia penjajah diledek oleh anak kecil. Anak kecil inilah yang nantinya diharapkan menjadi penerus perjuangan orang tuanya. Nah itu, jadi tidak sembarangan ya. Sekarang jadi tahu kan Neng ya. Alhamdulillah. Sekali lagi, singa nilai filosofisnya sebagai para penjajah ketika itu kita dijajah oleh Inggris dan Belanda. Para pengusungnya atau nungagotong ya sebagai rakyat Subang nuker dijajah, disiksa. Bentuk perlawanannya, nilai filosofisnya ada di anak kecil yang menaiki sisingahan, melawan dengan senjata secara fisik tidak mampu, akhirnya melawan secara halus melalui bentuk penghinaan. Jadi penjajah anu buas, anu ganas, anu nyiksa orang tua nanti diledek, dihina ku anak kecil, ditaikan. Nah itu. Kemudian ada lagi setelah nilai filosofis, ada nilai mandiri, kemandirian. Jadi diharapkan para pelaku ataupun anggota-anggota sisingan ini memiliki nilai mandiri yang bertanggung jawab, nilai mandiri yang saling menghargai terhadap kemampuan orang lain. Sebagai contoh apa? Yang kecil kan tidak semuanya para pengusung singa itu sama badannya, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, karena kita memiliki rasa mandiri, rasa tanggung jawab, maka yang kecil inilah meskipun KM ataupun meskipun pejabat dan sebagainya itu tetap harus diusung oleh yang besar. Jadi saling menghargai, saling menghormati. Nah, di sini ini penting sekali. Karena apa?
anak-anak sekarang Bapak lihat, melihat kesenian tradisional itu tidak memaknai dengan baik. Nah, nggak tahu, Bapak kan mengajar, maaf, di SMP Negeri 2 Pagaden. Anak-anaknya sebagian ya, ada yang berkarakter kanibal, ada yang berkarakter istilahnya perusak. Nggak tahu di sini. Seperti contoh, baru aja pintu WC dibangun sudah dijebol. Baru aja pintu atau kusen sudah dibangun baru dijebol. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang jelek. Nah, itu nilai yang tidak bertanggung jawab, nilai yang tidak mandiri, nilai yang tidak menghormati, menghargai karya orang lain. Nah, Bapak harapkan, Bapak juga alumni di SMP Negeri 1 Pagaden, hilangkan, jauhkan ya, hilangkan, jauhkan sifat-sifat atau karakter-karakter yang tidak baik. Dengarkan, ada ekskul pramuka, ada ekskul OSIS, PMR, apalagi di sini PKS, ada polisi siswa, ada paskibra, udah, olah vokal, paskibra dan sebagainya. Kemudian di agamanya, di agama ada istilahnya IRMAS, Ikatan Remaja Masjid. Perlu diketahui, itu tidak semata-mata kalian misalkan aktif di pramuka, udah besar menjadi pegawai pramuka atau pegawai paskibra atau pegawai istilahnya OSIS. Enggak seperti itu. Tapi pembentukan karakter yang baik. Dari mana, Pak? Dari proses pembelajaran, dari proses latihan. Ada tanggung jawab, ada kerjasama, gotong royong, nah, kemandirian. Ini nilai-nilai yang penting. Dan Bapak melihat ketika kalian di lingkungannya misalkan berkumpul, maaf dengan geng motor, kemudian ada lagi pemuda yang membimbing kalian, mendoktrin otak kalian, mencuci otaknya, tapi ke arah yang negatif, memotoran, balapan. Nah, tapi secara liar, bukan secara istilahnya yang diharapkan menjadi prestasi. Nah, ini jelas, ini yang akan memicu. Nah, dan perlu kalian ketahui, alhamdulillah ketika Bapak melatih anak-anak melalui ekskul Sisingaan dari tahun 2005, anak-anak anggota Sisingaan tidak kalah dengan anggota paskibra, pramuka, OSIS dan sebagainya. Karena apa? Mentalnya juga sama seperti teman-teman yang lain. Anak ini berani tampil. Ayah anu budak pulici, tapi titah tampil kadang ciut. Nah, itu yang tidak diharapkan, karena itu istilahnya pengecut. Hari di kelas mah ya cengos, ngobrol wae, pulici we lah gitu. Tapi pas tampil, disuruh tampil, dia malu. Nah, yang berat itu seperti yang orang tua saya bilang, Ibu Gin-Gin, yang berat itu adalah kalian itu melawan malu. Ari ngarokok, motor digeber-geber, abrul-abrulan teu malu, kita tampil anu benar-benar membentuk karakter yang baik, malu. Nah, itu Bapak nggak berharap alumni-alumni di sini seperti itu. Dan Bapak berdoa semoga kalian yang ada di sini yang mendengarkan Bapak sukses semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu ya. Kemudian di Sisingaan juga tadi dari alat-alatnya, tadi cerita tentang nilai alat-alatnya, ada trompet, goong, panerus ya atau selentem, petit,
kemudian ada ketuk, ketuk itu bonang ya, kemudian ada goong kecil teh disebutnya bende, nah ada kulanter, nah itu waditra yang mengiringi sisingaan, pecrek, nah ini ada itu. Nah baik, Bapak kebetulan udah lama gak ketemu dengan salah satu penari di tahun yang beberapa tahun ke belakang, dan sekarang alhamdulillah ada yang sudah menjadi guru dan ada yang sudah menjadi ahli giji dari para penarinya nih. Oke, kita undang saja Teh Agis dan Teh Yohan. Mana Teh Agis dan Teh Yohan? Beri tepuk tangan. Nah ini adalah alumni dari SD Kamarung melanjutkan di SMP 1 Pagaden. Ada yang ke Subang ini, SMA 1 Subang, kemudian kuliah perguruan tinggi. Nah jadi gitu. Orang tua kalian bising berpikir seperti ini. Aya nu kasar nama. Nah naonan tangkuraksia jadi tukang penari jeung tukang singa. Lain kita jadi tukang penari tukang singa. Nah, tapi pembentukan karakter mental yang baik. Ya, awas. Orang tua yang tidak memiliki sumber daya manusia dalam menyaring atau berucap, kadang seperti itu. Nah naonan jadi pramuka engkene rek jadi naon. Nah naonan jadi paskibra engkene rek jadi naon. Bukan seperti itu tujuannya, tapi membentuk karakter yang baik. Melalui P5 ini, profil pelajar Pancasila ini, nah nilai-nilai yang terkandung dalam sisingaan diharapkan kalian memiliki. Nilai religius, nilai filosofis, nilai kemandirian, gotong royong, nilai nasionalis dan sebagainya. Nah alhamdulillah pembentukan karakter itu ini telah terbukti. Kita tanya aja ya Teh Yohan nih, silakan nih ceritakan pernah tampil di mana saja bersama Pak Iman, kemudian apa kesan-kesannya. Kita langsung saja dengarkan Teh Yohan dan Teh Agis. Silakan nih perkenalkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yon Syafitri Anwar. Dengan alhamdulillahnya saya dulu dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi suka mengikuti event-event sisingaan ya. Kebetulan juga saya jadi penari. Alhamdulillah juga saya sekarang menjadi guru honor di SDN Kamarung 1. Ya, kebanggaan saya menjadi menjadi penari sisingaan ini mengembangkan bakat diri saya dalam hal seni, belajar bertanggung jawab dan mengikuti event-event yang ada itu menumbuhkan rasa percaya diri saya dan kekompakan antar penari. Selain itu, kita mengikuti event-event yang ada sampai kita pernah tampil ya di Subang di depan Bupati Subang, Gubernur Jawa Barat, bahkan sampai ke Presiden ya. Waktu itu kami kelompok sisingaan tampil di depan Presiden Jokowi di salah satu gedung pertemuan yang ada di daerah Jakarta. Mungkin selanjutnya akan diberikan kepada Ais. Ya, baik, selamat pagi semuanya. Mohon izin kepada Pak Iman, Bapak dan Ibu guru SMP serta wali murid mungkin ya. Kenalin semuanya, aku Adistia Meirani.
mungkin teman-teman boleh panggil Adis aja. Tadi sama Pak Iman sempat di-mention ya, Teh Adis sama Teh Hewan tuh pernah jadi penari, tapi bapaknya pun lupa tahun berapa, aku juga lupa tahun berapa, karena udah lama banget gitu. Dulu Adis saya gitu ya, dulu alumni dari SD Kamarung 1 juga, alumni dari SMP 1 juga, dan alumni dari SMA 1. Jadi dulu, jadi jangan ngira khususnya saya jadi penari, oh berarti Teh Adis mah jadi penari teh udah bisa nari gitu ya. Enggak sama sekali. Jadi teman-teman yang perempuan jangan berpikir kalau jadi penari harus bisa nari. Enggak, saya dulu nggak bisa nari, beneran nggak bisa. Makanya waktu itu sempat dimarahin sama Bu Windy, suruh latihan nari. Makanya saya pikir teman-teman di sini semuanya, teman-teman SD, teman-teman SMP gitu ya, jangan berhenti. Jadi gimana ya? Jangan berhenti untuk bermimpi, jangan pernah berhenti untuk mencoba. Nah, tadi udah sempat disebutin juga sama Teh Hewan gitu ya, pengalaman jadi penari itu udah nari kemana aja, dan kayaknya saya nggak perlu nyebutin juga karena waktu itu pernah bareng nari mungkin ya, Teh, meskipun jaraknya cukup jauh gitu. Tapi waktu itu emang benar kita pernah nari di depan Pak Presiden. Waktu itu kalau nggak salah ada acara dari Pak Marwar Sirait ya Pak, yang di Jakarta. Nah, teman-teman, sebetulnya saya pun jadi penari itu stuck di SMP gitu. Jadi pas SMP itu masih suka ikut lomba-lomba, tapi di SMA itu udah jarang ikut event. Cuma waktu itu saya berpikir, masa sih saya nggak akan mengembangkan bakat yang satu-satunya saya punya, karena saya nggak punya bakat lain. Akhirnya pas kuliah, saya kuliah di Poltekkes Kemenkes Bandung. Nanti mungkin teman-teman boleh cari tahu Poltekkes itu apa sih, terus di mana sih, karena kampus saya tuh masih kurang familiar di telinga orang lain, tapi alhamdulillahnya Poltekkes itu masih di bawah Kemenkes RI gitu, Kementerian Kesehatan. Nah, di Poltekkes saya pernah diajak ikut kompetisi mahasiswa berprestasi, dan alhamdulillah juara 2 tingkat nasional. Nah, teman-teman tahu nggak yang menariknya dari kompetisi itu apa? Yang menariknya adalah ketika menjadi Mapres itu harus bisa semuanya. Jadi nggak harus pintar secara akademik, tapi juga non akademik. Makanya saya ditantang untuk mempersembahkan suatu bakat. Akhirnya karena saya cuma bisa nari, saya menampilkan tarian gitu. Bukan tarian, terus tarian apa? Tarian sisingaan, kan teteh nggak bisa manggul singa, ya enggak. Waktu itu saya memperdalam tari lain, tari siuh, itu khas Subang. Nanti teman-teman boleh cari tahu tari siuh kayak gimana. Akhirnya waktu itu pas di tingkat nasional, saya sempat dibilang gini sama Dewan Juri, mungkin ini off record disclaimer dulu gitu ya, dan ini berdasarkan pengalaman. Saya sampai dibilang, Adis, yang bisa bakat lain itu banyak, tapi yang bisa nari itu nggak banyak. Gak semua orang bisa nari, apalagi nari jaipong, apalagi nari tradisional. Makanya buat teman-teman di sini, jangan pernah merasa rendah diri kalau teman-teman bisa nari gitu ya. Justru harusnya bangga, justru harusnya senang. Tapi teh, aku belum pernah nari sedikit pun, sebentar pun, 1 detik pun. Ayo dicoba. Semuanya pasti bisa nari, semuanya pasti punya bakat untuk menari. Jadi jangan pernah menyerah pada apapun yang ingin teman-teman gapai, dan tentunya tetap semangat, karena dengan menari itu kita bisa menjadi nilai tambah buat kita semua dan menjadi personal branding. Mungkin gitu aja Pak kalau dari Adis, terima kasih. Oke, beri tepuk tangan buat kedua teteh-teteh ini yang luar biasa. Dan perlu diketahui, alhamdulillah ini orang tuanya polisi, itu orang tuanya guru. Dan ada lagi teman-teman dari teteh ini yang sudah info di mana ya? Keperawatan ya? Iya, gizi sama. Ada yang di kebidanan, para pengusungnya juga dari alumni Sisinganya juga ada yang banyak ya, banyak menjadi anggota TNI, polisi, kemudian di perbankan banyak, alhamdulillah. Karena Bapak yakin mental-mentalnya atau karakter-karakternya karena sering tampil di depan umum, jadi sudah bisa istilahnya teruji gitu. Baik, kelihatannya kita langsung aja acaranya. Ibu mohon izin, Wina, apa ada tanya jawab dulu? Coba sebutkan nilai-nilai filosofis dari Sisingaan, siapa yang bisa? Nah, coba. Mana? Sini. Nanti ada hadiah. Ada
yang bisa sebelah sini? Coba sebutkan nilai filosofi sisingaan teh naon wae, jelaskan singa sebagai apa. Terus ayo Arek ngomong ya. Ditanya Arek ngomong pinter ya. Ya udah, Ibu Gin gimana waktunya tentang menjadi ini narasumber? Udah gak sabar kelihatannya. Ada yang mau jawab? Mana? Neng, sini, tepuk tangan, Neng. Nah, coba jelaskan, Neng. Jadi filosofinya singa itu sebagai penjajah yang menjajah rakyat Subang. Nah, sedangkan yang mengusungnya itu digambarkan sebagai rakyat Subang yang sedang dijajah oleh Belanda misalnya. Nah, terus anak yang menaiki sisingannya itu digambarkan sebagai anak yang sedang melawan kembali penjajahnya gitu. Paling ini. Siapa namanya, Neng? Nisha. Nesha. Iya, tepuk tangan, betul, bagus. Hadiahnya nanti di koperasi ya, di Bu Ika ya. Coba sebutkan nilai-nilai yang lain di sisingan. Coba. Apa aja? 3 aja, 3 nilai di sisingan. Sebelah barat ada yang bisa? Ah? Johan mana si Johan? CSD Nata nih. Johan. Nah ini kerja bareng nih dengan GPS Production. Kang Aja, tepuk tangan nih kameramen Kang Aja. Nanti ada di YouTube-nya, ada, buka aja nanti linknya di GPS Production. Baik, Bapak akan persiapkan dulu ya. Silakan untuk anak-anak kita berdoa dulu sebelum mulai ya.